Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen tentang dua tenan bisnis digital dalam KMI Expo tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih dua tenan, yaitu Dandani dan Time Tracks. Untuk Dandani sendiri itu pesertanya diikuti oleh Universitas Pembangunan Negeri Yogyakarta, dan yang Time Tracks itu diikuti oleh Universitas Nusantara. Sebelumnya saya Gina Adwa Nur Afifah dengan NPM 2501030177. Langsung saja mari kita mulai. Oke, yang pertama ada pokok pembahasan. Pokok pembahasan pada topik kali ini yaitu pengenalan, yang kedua bagaimana bisnis ini dapat bekerja, yang ketiga target user or customer, and then yang keempat ada mitra bisnis, yang kelima ada model pendapatan, dan yang terakhir ada kelebihan dan potensi pengembangan. Oke, pertama mari saya perkenalkan tentang kedua tenan ini. Yang pertama, Dandani adalah aplikasi yang menyediakan layanan bengkel online, memungkinkan pelanggan menemukan bengkel praktis dan terpercaya kapan saja dan di mana saja. Nah, awal mulanya si peserta ini membuat atau terinspirasi untuk membuat ide ini adalah dimana ketika satu tim tersebut ingin berpergian, kalau nggak salah ke Solo, seingat saya. Lalu mereka mengalami kendala yaitu mobilnya mogok. Itu di jam tengah malam. Nah, pada saat itu mereka menemukan ide bagaimana mereka menciptakan layanan bengkel online yang sangat praktis ya, dapat diakses. Nah, yang kedua ada Time Tracks. Adalah aplikasi edukasi sejarah yang menggunakan metode interaktif dan menyenangkan untuk membantu pelajar memahami sejarah dengan lebih bermakna. Oke, bagaimana sih bisnis ini bekerja? Untuk Dandani, aplikasi ini menghubungkan pelanggan langsung dengan bengkel atau mekanik profesional melalui platform digital. Pengguna bisa booking layanan perbaikan kendaraan dengan mudah tanpa perlu repot mencari bengkel secara manual. Di sisi lain ada Time Tracks. Aplikasi atau web ini bekerja dengan menyajikan pembelajaran sejarah melalui video animasi, ruang diskusi komunitas, dan peta sejarah digital, membuat belajar sejarah lebih hidup dan runtut. Oke, ketika saya tanya ke kakaknya tuh bilang untuk Dandani sendiri itu awalnya ingin dibuat dalam bentuk aplikasi, tetapi karena mungkin banyak faktor yang tidak memungkinkan, jadi kakaknya itu berpindah ke web. Nah, kalau untuk Time Track sendiri, dia baru bisa diakses itu dalam waktu 14 hari, kalau nggak salah kemarin saya tanya. Jadi sekarang Time Track sendiri masih menggunakan web. Oke, untuk selanjutnya, siapa saja sih target konsumen mereka? Nah, untuk Dandani menyasar pemilik kendaraan seperti motor atau mobil yang membutuhkan layanan bengkel yang praktis dan cepat. Sementara dengan Time Tracks ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, atau bahkan institusi pendidikan yang ingin memiliki metode belajar sejarah yang lebih aktif dan efektif. Selanjutnya, mitra bisnis. Adapun mitra bisnisnya, untuk Dandani sendiri bekerja sama dengan bengkel lokal atau bengkel-bengkel yang biasa kita lihat di jalanan, mekanik freelance, dan penyedia suku cadang untuk memastikan layanan yang berkualitas. Tentunya pelanggan tetap ingin mendapatkan kualitas ya, walaupun
situasi dalam kondisi apapun. Sementara time track sendiri ditujukan untuk Time Track sendiri berkolaborasi dengan dosen pembimbing, pengembangan aplikasi, serta komunitas belajar sejarah untuk memperkaya konten edukasi. Oke, untuk model pendapatan. Bagaimana sih mereka memperoleh pendapatan? Dan Dani mendapatkan revenue dari komisi jasa bengkel, biaya booking layanan, dan iklan di dalam aplikasi tersebut. Sedangkan untuk Time Track sendiri melalui konten premium seperti video eksklusif, marketplace edukasi, dan sponsorship dari institusi pendidikan. Untuk model dari Time Track sendiri, jadi ketika kita membaca bacaan atau seperti istilahnya buku di dalam web tersebut, kita akan mendapatkan poin, yang mana nantinya poin tersebut dapat kita tukarkan di dalam marketplace. Jadi di dalam web tersebut terdapat marketplace yang telah ditentukan isinya seperti Tumblr dan lain-lain. Nah, ketika kita membaca, kita mendapatkan poin. Poin tersebut dapat ditukarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, kelebihan dan potensi pengembangan. Dan Dani sendiri menawarkan kemudahan dalam layanan bengkel, mendukung digitalisasi dalam sektor otomotif, dan berpotensi ekspansi keasuran kendaraan. Nah, untuk Time Tracks itu unggul dalam metode belajar yang interaktif, dengan potensi kolaborasi luas bersama sekolah dan universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, jadi ini ada dokumentasi di mana Dani itu ada webnya dan itu ada pilihan-pilihan bengkel yang Oke, untuk Dani sendiri itu baru tersedia di around daerah Jogja. Nah, kemudian ini tentang Time Tracks ya, di sini ada barcode, kemudian aplikasinya tuh ternyata baru bisa diakses setelah 14 hari. Ya, kita perlu password untuk login dan lain-lain, dan itu ada Instagramnya. Itu ada foto dokumentasi ketika saya mengunjungi booth-nya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, Dani dan Time Tracks memanfaatkan teknologi digital untuk memberi solusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang layanan otomotif maupun dalam bidang edukasi. Keduanya memiliki prospek bisnis yang berkelanjutan dan inovatif, serta berkontribusi pada kemajuan digital di Indonesia. Oh ya, fun fact, kemarin saya bertanya untuk Dani ya. Saya bertanya kepada kakaknya, apakah kakak pernah kepikiran untuk mengajak kolaborasi seperti perusahaan besar Astra ataupun Yamaha dalam bidang perbengkelan tersebut? Dan kakaknya menjawab, iya, kakaknya pernah mendiskusikan hal tersebut. Tetapi pihak dari Astra itu belum mau untuk berkolaborasi ya. Mungkin karena produk dari kakaknya sendiri itu masih dalam tahap pengembangan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Satrio dan teman-teman. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.